Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Tidak melanggar hak asasi Karena manusia. apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus, tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional. Ya, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM. Andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindsetnya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial, perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk, maka nanti 2035 dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, ya, kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani gitu. Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas, kita kan leading dunia. Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis, yaitu makan bergizi gratis, tapi supaya kualitas sumber daya manusia kita itu lebih baik, pendidikan yang berkualitas, ya bahkan orang-orang miskin pun disediakan sekolah khusus, kesehatan yang memadai, sehingga apa? Dengan kualitas rakyat manusia Indonesia yang baik, itu kita bisa go internasional 2035
dan 2045 kita leading di tingkat dunia. Ya, karena itulah menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab, yang disiplinnya tinggi, yang berkarakter, maka akan lebih mudah bagi kita. Ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju ke sana, menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu ya. Karena itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi, yang terciptanya masyarakat yang bermartabat, bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab, itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan, tidak ada. Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya, di negara-negara Barat, di negara-negara Asia, misalnya di Korea, mereka sudah dididik itu, mental dan tanggung jawabnya. Karena itulah kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Ya, yang kedua, ya kita semua harus mendorong, media juga ikut serta, komunitas masyarakat juga ikut serta, civil society ikut serta, pengamat ikut serta supaya kualitasnya lebih bagus. Ya, karena itu menurut saya transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting. Itu kan pengaturannya yang sistemnya yang harus transparan dan terbuka kepada publik. Saya kira ini kan milik negara, menggunakan uang rakyat, semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga sehingga orang-orang yang dididik itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Komnas HAM, Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun. Kan saya bilang yang tadi, ketika saya bilang corporal punishment, saya close, maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrakan. Komnas HAM kan bilang civics education. Civics education itu politik itu. Wah, luar biasa ya. Nah, itu jadi saksikan bagaimana Menteri Hak Asasi Manusia juga mengangkat apa ini yang kebijakan yang dilakukan oleh KDM itu sebagai sesuatu yang tidak melanggar HAM itu sendiri. Dan kita melihat diakui juga oleh Menteri Hak Asasi Manusia ini menyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy itu tidak melanggar apa yang dikatakan tentang hukum hak asasi manusia. Selagi tidak berlakunya apa yang dikatakan kecederaan atau apa ya yang seperti mana TNI gitu kan, tidak, mereka itu diberikan pelayanan yang baik, tidak dibuli dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak melanggar HAM itu sendiri. Dan kita melihat dukungan dan sokongan daripada Menteri HAM ini menyatakan apa yang telah dilakukan oleh KDM itu adalah sesuatu yang harus diikuti, kebijakan yang sangat bagus dan harus diikuti demi masa depan anak bangsa Indonesia 10 tahun ke depan, 2035. Indonesia go international, negara yang akan terus menjadi leading di dunia, pastinya membutuhkan persediaan dari sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy tentang terhadap anak-anak yang di Jawa Barat itu luar biasa dan mendapat dukungan yang hebat sekali. Dan kita melihat itu harus katanya harus menyeluruh juga ke sepelosok Indonesia agar anak-anak bangsa lain juga bisa menikmati seperti mana yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Dan merasakan ini wajib disokong, didukung pastinya, bukan hanya menjatuhkan bukan untuk menjatuhkan Indonesia, tapi menaikkan mata Indonesia itu di mata dunia, go international. Itu sesuatu yang bukan mustahil, tetapi sesuatu yang boleh dicapai sekiranya semua pihak memainkan peranan sejak dari sekarang. 10 tahun lagi kan, 2025
2035, 10 tahun lagi insya-Allah. Okey, kalau menurut kalian kayak gimana? Titip komen di bawah supaya Asyiga tahu kayak gimana perasaan dan juga respon kalian mengenai isu-isu bersangkutan dengan kebijakan Kang Deddy dengan hukum hak asasi manusia. Okey, sampai ketemu lagi dalam video insya-Allah. Assalamualaikum, jaga diri semua. Dadah, hatur nuhun.